Iya. Itu ada yang kurang nggak untuk diulik lebih lanjut? Sudah cukup kayaknya, Pak. Nah, itu nggak di Gimana? kayaknya kalau kejawab semua gimana nih? Kalau ada yang kejawab semua gimana? Ya nanti tinggal dibagi aja sih. Oke, sip. Sebentar ya. Aneh udah Google mulai dulu. rekam layar ya, Pak. Oh ya udah, oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini dengan Ustadz Abdur berarti ya. Yo. Oke, langsung aja Ustadz Abdur. Kita mau ngebahas apa namanya ini tradisi baca hiziban yang dilakukan oleh jamaah Nahdlatul Wathon di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, paling langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa penjelasan tentang baca hizib ini? Sebenarnya ini aneh kritisi ya. Yang pertanyaannya ini dia ke penjelasan tentang bacanya apa penjelasan tentang hizibnya? Ini kan kalau bisa nih ya, apa penjelasan tentang hizib gitu. Apa aktivitasnya gitu. Ya, nanti oh ya benar. Boleh. Pertama tolong boleh minta penjelasan tentang hizibnya itu sendiri, habis itu baca hizibnya itu. Oh iya. Iya makanya. Jadi sependek pengetahuan saya nih ya. Jadi hizib itu dulu ya ketika beliau masih belajar di Solatiyah. Beliau siapa, Ustaz? Beliau siapa? Ya Datuk Maulana saya Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Nah, beliau disuruh buat tarekat. Dalam artian itu sebelum itu beliau sering ketemu lah atau bermimpi sama nggak ditahu siapa itu. Apakah dia berjenis itu kayak makhluk gaib lah. Akhirnya ketemu pertama kali disuruh buat tarekat akhir zaman gitu. Mungkin dalam hati beliau mungkin ini dibisikkan gitulah ya dari setan. Akhirnya datang lagi kedua kalinya pakai pakaian yang rapi gitulah, sebab putih semuanya gitu. Nah, ternyata beliau masih ragu. Akhirnya datang lagi yang ketiga kalinya gitu kan. Ternyata Nabi Khidir gitu, disuruh buat tarekat akhir zaman. Nah, makanya beliau membuat tarekat ini, akhirnya beliau berniat membuat tarekat akhir zaman itu hizib maksudnya dari zaman tahun berapa itu? 1964 sampai 1967. Nah, beliau membuatnya. Sejarahnya kayak gitu sih. Sejarahnya seperti itu berarti emang awal mulanya itu siapa tadi? Siapa? Zainuddin Abdul Majid. Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Berarti emang ini berasalnya itu dari mimpi yang dimana mimpinya itu sampai ketiga kali ya. Yang pertama kali itu dikiranya cuman bisikan jin dan pada akhirnya mimpinya itu bertemu dengan Nabi Khidir. Iya, buat tarekat akhir zaman lah istilahnya itu. Iya, lalu di dalam mimpinya itu Kiai Haji Zainuddin ini disuruh buat Tarekat akhir zaman. Oke. Lalu bacaan hizibnya itu gimana? Dia asalnya tuh dari mana? Bisa tersusun seperti itu. Kalau tarekat di dalam apa namanya itu?
isi yang ada di dalam tarekat Hizib Nahdlatul Wathon itu berisi sekumpulan doa-doa yang diambil baik dari Al-Quran atau perkataan para ulama, atau di situ juga Salawat. perkataan Siti siapa dong, istri Siti Khadijah, Siti Aisyah kalau nggak salah. Nah, dia selawat banyak, lengkap. Berapa selawat di situ, banyak intinya. Terus yang doa dari Al-Quran ada, dan di situ juga di sebelum di mukaddimah hizib itu ada surat-surat pilihan kayak Al-Mul, At-Tabarok, Yasin dan sebagainya gitulah. Syair-syair juga banyak di situ, syair-syair. Intinya lengkap lah di situ. Namanya juga tarekat ya. Tarekat itu kan wiridan yang dikasih seorang syekh kepada muridnya untuk diamalkan sebagai tameng lah, tameng akhir zaman gitu. Mulai diamalkan, menjaga dirinya gitu. Oke. Lalu kapan pelaksanaannya dan apakah pelaksanaan baca hizib ini pada waktu tertentu? Oh iya. Jadi sebelum itu ya. Jadi Ki Haji Zainuddin Abdul Majid ini beliau membuat 3 tarekat ya di sini. Tapi yang kita lebih condong di sini itu yang kita condongin di sini ini ya ini hizib doang kan? Ya, hizib aja. Jadi kalau hizib ini biasanya dibaca yaitu sekali seminggu. Ya, sekali seminggu. Kemudian kalau harinya biasanya ya yang kita baca di Lombok gitu ya. Itu kita biasanya bacanya itu di hari Jumat, malam Jumat lah ya. Ya, Rem ya? Ya, kebanyakan. Ya. Dan ketika ada bencana kayak kemarin tuh ya, ketika ada bencana kita bukan diwajibkan ya, tapi diharuskan untuk membaca itu. Karena semua kumpulan doa di situ itu penolak bala lah, penangkal musibah dan sebagainya itu ada di situ. Akhirnya setiap ada bencana atau yang lainnya lah kita disuruh baca. Oke. Ya. Oh iya. Habis itu apakah baca kan yang tadi selain yang ketika bencana itu ya, kalau ketika bencana kan ya itu lain urusan lah mungkin. Cuman pada saat yang biasa sehari-harinya itu seperti biasanya itu pada malam Jumat itu Ya, malam Jumat. Pelaksanaannya di mana? Di masjid biasanya. Oh, biasanya di masjid. Kalau di sekolah, di pondok, di pondok. Intinya yang penting itu malam Jumat. Dimanapun berada intinya mau di rumah biasanya kalau ada kumpulan. Untuk jamaah laki-laki malam Jumat. Kalau perempuan hari apa, Ustaz? Rabu. Oh, ada ininya ya. Ya, berbeda. Malam Rabu. Biasanya nggak disatukan. Iya, ikhtilat jadi. Kalau yang malam Rabu ya? Ya, kalau untuk ibu-ibu biasanya ini tergantung kesepakatan kampung sih, Val. Ada yang malam Senin, kalau kampung saya malam Senin, mungkin di kampungnya Ustadz Abdur malam Rabu. Malam Rabu. Tapi untuk laki-laki, berarti. Untuk laki-laki rata-rata malam Jumat. Kalau laki-laki malam Jumat. Jadi di situ ada 2 hizib sebenarnya. Ada hizib Nahdlatul Wathon sama Nahdlatul Banat. Banin ya? Ya. Banat. Ada 2 di situ. Banin. Ya. Untuk yang perempuan beda bacaannya. Tapi beda mirip lagi. Ya mirip-mirip lah. Tapi dia kayak apa ya? Mungkin domirnya ya perempuan gitu. Ya, misalkan kayak minta doanya gitu. Berarti ini juga bisa ditarik juga nih dari latar belakang tradisi baca hizib ini tuh dari yang sejarahnya tadi itu ya? Ya. Iya. Ya, oke. Lalu untuk tradisi baca hizibnya ini, adakah dalil dari Al-Quran dan hadis untuk pelaksanaan ini didasari Al-Quran atau hadis? Apa aja nih? Maksudnya dari namanya atau dari rutinitasnya tentuin harinya gitu?
bentuk bentuk ibadah bentuk pelaksanaannya. Bacaannya mungkin ya. Bukan, kalau bacaannya itu gini loh, kalau bacaannya itu kan nanti masuknya itu ke yang tadi sekumpulan doa-doa dari Al-Qur'an atau bukan, tapi dalil yang jadi pondasi untuk melakukan baca hizib ini. Kalau dari segi namanya ya mungkin nama sama itunya mungkin antum bilang ya. Kena rutinitasnya, dalil rutinitas dibaca mingguan apa gimana nih? Apa pengambilan nama hizib? Aduh, gimana tuh maksudnya tuh? Kalau maksud anak itu kayak kita sholat dalilnya ada waqimus sholat kayak wa atuz zakat kayak gitu. Oh, secara garis besar ya. Itu kan sekumpulan doa. Jadi dalilnya itu ya tentang doa tadi. Udhuni pastajib lakum, karena hizib itu kan kumpulan doa. Jadi Oh iya, udah kalau rabbikum itu kan ada tuh, Bal. Berdoalah kepada Tuhanmu itu. Ada. itu sekumpulan doa-doa soalnya. Jadi kalau untuk masalah dalil penentuan semuanya itu ya kena kembali ke doa, karena itu isinya semuanya doa. Oke. Ada lagi Ahim, ente? Dia tanya pertanyaannya kayaknya kurang deh ini. Apalagi, Bal? Kalau di sini kalau dibaca ya, adakah dalil dari Al-Qur'an dan hadis tentang tradisi tersebut? Tradisi pembacaan ayatnya, apa penentuan waktu pembacaannya gitu maksudnya. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya, kalau waktunya juga. Kalau tentang penentuan wiridan atau membaca sesuatu itu kan disunahkan kalau nggak salah ya. Saya punya buku tapi di atas dia lupa dalilnya kan, belum hafal juga hadisnya. Jadi banyak udah dari kalangan salafus soleh dan sahabat itu udah mewiridkan segala sesuatu itu udah dilaksanakan. Misalkan Siti Aisyah itu membaca Yasin setiap hari misalkan kayak gitu. Terus ada sahabat yang membaca ayat kursi sebanyak berapa kali sebelum tidur, itu ada sebagai wiridan, sebagai tameng bagi kita lah gitu, sebagai manusia. Ada banyak dalilnya tentang penghususan ayat-ayat yang dibaca setiap hari gitu kan maksudnya, atau setiap minggu gitu kan. Nanti Anda share lah dalilnya ya. Ya boleh di share ke ente. Nggak hafal saya. Ya boleh. Sama habis itu kan pas nyari tradisi hizib ini ternyata ada juga nanya ke salah satu ustadz di rumah, beliau juga hizib tapi hizib bahar. Nah, perbedaannya di sini tuh apa? Hizib bahar. Iya kan dia kan di sana nanti dari hizib bahar itu ada 3 tuh diceritain. Ada hizib bahar, hizib nawawi, hizib nasr kayak gitu. Nah, dari itu yang di iya, yang di NU ya. Beda lagi kalau di NU, kita NW maksudnya. Oh, beda berarti. Iya. Ya soalnya kalau yang diceritain itu lebih ke jadi ini dia ilmu kebal. Oh. Iya. Kalau ini kayak apa ya? Kayak kalau orang NU kan tahlilan tuh, Pal ya. Tradisinya malam Jumat. Kalau orang kayak aliran apa ya? PKS mungkin ya yang baca Al-Maksurat. Iya, Al-Maksurat itu PKS. Kalau kami orang NW itu hiziban gitu. Oh ya. Berarti emang tradisi NW ya. Rotib, baca rotib gitulah. Rotibul hada, para habaib kan rotib. Iya. Oh, itu kan ada juga kayak bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu kan kalau kita cari dalilnya kan ada tuh untuk menghindari musibah ya. Semuanya lengkap di hizib itu. Ente namanya Nahdlatul Wathon, bukan hizib bahar, takutnya ntar disamain nanti. Iya. Itu pas penentuan judul kemarin itu malah
disangkanya Hizib Bahar. Iya kan yang masyhur itu kan hizib yang seperti itu. Sedangkan NW aja kecil organisasinya. Kalau Ya, NU kan gede. Iya, dari organisasi aja udah jarang yang tahu gitu, apalagi kurang amalannya ukur. gitu kan. Oh iya, oke. Dari ente Abdurrahim ada lagi nggak? Kayaknya bakal banyak nanya ke ente juga nih, biar buat ditulisnya mudah. Tapi Iya, mohon izin nanti ditulis footnote atau body note-nya atas nama Ustadz Abdur. iya, nggak apa-apa. Iya, seperti itu. Oh iya, sama satu lagi, faidahnya ya udah tadi ya untuk penolak bala segala macam ya. Ya, kami meyakini itu sebagai penolak bala, Val. Biasanya kalau ada gempa gitu, kami makin mengencangkan bacaan itu. Soalnya kami yakin itu ya menghindari kami dari bala lah gitu. Terbukti kemarin pas gempa itu kami kan di Lombok Timur tuh agak rajin tuh yang baca hiziban dibandingkan mereka yang di Lombok Barat atau Lombok Utara. Nah, sedangkan kami yang di Lombok Timur karena kami meyakini kami sering membaca hizib itu nggak terlalu kencang tuh gempanya, Pal. Biasa-biasa. Iya. Sedangkan yang di Lombok Utara itu rata. Serem memang ya. Ya, kami meyakini karena kami sering mengamalkan hizib itu begitu. Apalagi nih pertanyaannya? Apalagi udah segitu doang paling. Atau sama ini masyarakat apa, awam, yang dari masyarakat awam. Nah, itu apaan tuh? Mana masyarakat awamnya Ini nih Ustadz juga ini cuman susah nyari masyarakat awam kan ya udahlah Ustadz aja lah. ini toko masyarakat gak jadi nih, nggak langsung aja. Boleh toko masyarakat. Tapi nggak ada kita. Tapi harus beda orangnya. Iya. Atau cabutan nama aja tuh gimana? Tunggu brewok saya tumbuh lagi berarti ini. Baik kacamata terus kan ganti peci ya. Ada nanti Pak, nanti diusahakan nanti saya mungkin bisa cuman minta PN-nya aja dari tokoh masyarakatnya nanti. Temennya Ustadz Abdur. Mantep. Boleh. Masya Allah. Nggak apa-apa. Kan agak susah tuh di Yang ada kampung. dulu aja malam ini. Ya mungkin. Kadus juga nggak apa-apa. Ya itu malah kita cari kadus ya Pak ya, kepala dusun. Iya boleh. Ini apa namanya? Nahdlatul Wathon ini dia di Lombok lebih banyak di mana? Di Lombok Timur berarti atau merata? Pusatnya Lombok Timur, tapi dia merata sih. Organisasi terbesar di Lombok ya Nahdlatul Wathon, NW. Cuman secara pengamalan hizib itu kalau kami lihat di Lombok Barat tuh kurang tuh Pak. Makanya rata mereka sama gempa. Parah banget. Kemarin pas gempa itu cuman mentok-mentok retak doang tembok orang kalau di Lombok Timur Pak. Kalau di Lombok Utara itu sampai rata bener. Alhamdulillah. Atau ganti masyarakat awam nih. Ya boleh. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Syukron. Jazakallah khair. Masih orang awam nih. Ya Allah, orang awamnya Ustadz piye coba gimana ini? Kalau masalah hizib Nahdlatul Wathon saya orang awam karena saya bukan orang Nahdlatul Wathon. Oh gitu. Boleh. Kita mau nanya apa ini ceritanya? Mau nanya ini Bang. Abang tahu nggak tentang tradisi hizib ini? Ya, mau dikasih tahu jawaban yang panjang apa yang pendeknya gitu sebagai orang awam? Boleh. Yang sedang aja deh. Ya. Jadi kalau saya sebagai orang awam dulu itu sering baca hizib ya. Sering baca hizib meskipun saya bukan orang Nahdlatul Wathon, tapi dulu waktu kita masih kecil-kecil disuruh baca hizib.
dengan doktrin bahwasanya hizib itu bisa menghilangkan bala dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi kita sebagai orang awam itu secara tidak langsung pun tahu tentang hizib itu karena setiap Jumat dilafazkan oleh pemuka-pemuka agama di sana. Ya, jadi kita mau tidur nggak bisa tidur juga kan, mic-nya dari ujung timur sampai ujung barat memakai itu toa atas gitu. Akhirnya kita sebagai orang awam tuh nggak bisa tidur juga. Gitu. Jadi insya Allah tahu gak tentang hizib Nahdlatul Wathon, insya Allah tahu. Bahkan dulu pernah beberapa doa-doanya kita hafal. Karena setelah itu beralih ke waktu SMA, kemudian ini mulai kritis. Ternyata setelah diteliti ternyata hizib itu cuma kumpulan doa yang banyak riwayat-riwayat dari Nabi, dari sahabat, kemudian dari doa-doa ulama-ulama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian Siti Ustaz, jawabannya Aisyah. jangan melangit dong. Orang awam kok. Oh iya. Ya kan, enggak maksud itu ini yang saya tahu dari ustadz saya. Jadi kan sebagai orang awam kan kita menyandarkan kepada ustadz kita gitu. Itu yang saya tahu sih, Mas. Gitu. Oh ya. Kan sering ya, pasti sering. Habis itu dari dari mana Anda tahu tentang tradisi ini? Berarti dari pendidikan sejak SD ya? Atau dari sejak bayi itu kita udah mendengar hizib itu, Mas. Karena kan kita sebagai orang awam bukan mau tidak mau mendengarkannya, karena di malam Jumat terutama ya, malam Jumat itu setiap musola, setiap masjid, setiap surau itu melantunkan dengan secara berjamaah gitu. Bayangkan aja bagaimana bayangkan kita azan itu kalau berjamaah itu kan kedengarannya itu sampai seluruh alam mendengarkannya. Nah, hizib itu seperti itu juga di Lombok. Jadi malam Jumat itu seluruh masjid terkecuali itu mereka melanturkan hizib Nahdlatul Wathon. Jadi kita yang orang awam yang nggak pernah baca itu sampai banyak yang kita hafal doa-doa gara-gara kita sering mendengarkan hizib itu gitu. Jadi kita mengetahuinya dari rumah. Kalau saya pribadi tahunya dari rumah, kemudian dari kecil. Karena ya seperti itu. Kayak seperti kita mengatakan tentang azan. Azan kan kita kecil pun nggak pernah diajarin bagaimana azan, tapi kan kita hafal sendiri azan karena setiap waktu disenandungkan seperti itu. Nyala Ustaz. Nah, terus menurut Ustadz ini apa pendapat tentang tradisi ini? Dulu saya mensesatkan tradisi ini. Dulu sebelum Raja Api menyerang itu mensesatkan karena kita melihat enggak kan secara tidak langsung kan nggak ada dalilnya, nggak ada kias-kiasannya kepada ulama terdahulu gitu. Tapi setelah kita melihat ternyata hizib Nahdlatul Wathon itu adalah 95%-nya itulah riwayat-riwayat dari ulama-ulama terdahulu. Kemudian banyak doa-doa dari Rasul. Allahumma qina bihalalika, misalnya kita satu sampelnya gitu kan. Allahumma qina bihalalika an haramika wa aqnina bi fadlika amman siwak. Kemudian doa Siti Aisyah ketika sedang dituduh dalam tragedi Ifkun itu dalam surah An-Nur itu. Beliau berdoa di sana kan tentang doa biar fitnah itu diangkat dari Siti Aisyah. Doanya ya sabigon ni'am dan seterusnya itu insya Allah Abdurrahim dihafal. Kenapa lo orang awam hafal? Ya kan kita setiap Jumat dengar waktu kecil, jadi jangan dituntut orang awam nggak hafal gitu. Ya kayak gitu. Itu salah satunya. Bahkan orang Muhammadiyah pun hafal hizib. Karena orang Muhammadiyah mau tidur pun sambil mendengarkan hizib secara tidak langsung begitu. Ya udah, seperti itu. Sisanya pertanyaannya kurang relevan kalau untuk masa iya nanya apakah Anda mendapat keuntungan dalam mengikuti tradisi ini? Iya, pertama keuntungannya ada, dampak negatifnya ada, dampak positifnya ada. Kita sebagai orang awam merasakan ya, pertama dampak positifnya itu kita nggak capek-capek ngapal doa gitu. Jadi dengan sering mendengarkan hizib itu, jadi kita orang awam itu tiba-tiba tahu aja doa itu gitu. Setelah kita buka-buka di kitab yang ini, oh ternyata ada doa ini gitu. Jadi itu positifnya. Negatifnya yang kami rasakan sebagai orang awam itu misalnya nih kita baru capek-capeknya kerja, kemudian pengen tidur biar besoknya fresh lagi untuk beribadah, sholat subuh, sholat ini. Oh disenandungkan setiap masjid, akhirnya nggak apa-apa disenandungkan setiap masjid. Ini pakai toanya itu toa atas, suara luar. Menggema saat di Lombok menggema. Akhirnya
orang yang punya rencana besok pengen ujian, kemudian yang pengen besoknya itu segar, fresh untuk menjawab pertanyaan ini misalnya gitu, itu nggak akan fresh gitu. Karena ketika kita mendengarkan doa itu, kita akan mengikuti, nggak sadar menikmati. Menikmati memang indah banget doa itu, menikmati. Tapi maksudnya kan kullu maqolin maqomun, kullu maqomin maqolun begitu. Itu yang saya sebagai orang awam itu rasakan dari dulu itu, ya hal itu. Jadi kritikan keras itu jangan, kalau bahasa hizib itu jangan pakai tawa atas gitu, biar tidak semua orang kan tidak punya kesibukan, ada yang punya kesibukan besok kerja, ada yang besoknya itu nyangkul, kalau nyangkul mungkin ya enggak lah, yang besoknya itu jadi PNS, dia kan dituntut jam 7 udah standby gitu, seperti itu. Itu dampak negatif dan positifnya, keuntungan yang dapat kami sambil curhat juga sih ya gitu. Oh, Mengeluh nih aneh ceritanya. aneh kira ini apa, hizib-hizib ini dia kayak acara tahlilan yang sampai ada kendurinya. Apakah ada sampai yang kayak gitu atau biasa aja? Nggak ada. Mayoritas biasa aja, tapi ada beberapa tempat yang seperti kenduri juga. Dengan misalnya nih, dia baca hizib karena memperingati misalnya karena ada sesuatu hal akan terjadi bala misalnya, kayak kemarin Covid, kemudian gempa bumi, biasanya ada ritual biasanya di malam Jumat, ada kasih makanan, kasih ini. Itu tidak wajib sih, itu bukan rukunnya dalam membaca hizib itu, nggak seperti itu. Tapi itu cuma kayak sunnah muakadahnya saja gitu di dalam hiziban itu. Kok tahu ya kan, karena kita kalau ada makanan semua orang sepakat hizib itu baik kalau ada makanan. Nah, kalau nggak ada makanannya itu banyak kontranya gitu. Kan hidup itu kalau ada makanan semuanya ittifaq. Gitu. Ada di sebagian tempat ada dengan ada sikonnya, dan tapi mayoritas tidak ada. Itu sesuai dengan keikhlasan mereka masing-masing. Ada Seperti lagi itu. Ustadz Naufal. Ya udah habis, soalnya pertanyaannya itu doang, karena kita mau ngulik apa latar belakang dari itunya, di hizibnya sendiri. Udah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Iya. Mungkin nanti untuk Ustadz Yogi kan berarti ya? Iya. Iya. Ya, mungkin Ustadz Yogi juga ntar namanya bakal dicantumin ke apa namanya? Jadi footnote. Ke footnote atau body note sebagai Referensi. tulis di penelitian ini. Ya, tapi jangan disebarkan terlalu luas ya. Takutnya nanti saya dikritik sama orang Lombok, nanti ngeritik apa hiziban. Masuk ini kok, masuk web ini. Kalau misalkan Mampus. jurnalnya bagus, masuk web kampus. Oh gitu. Iya. Saya ngaku Ya, aja mungkin bukan saya. Mungkin. Iya, alhamdulillah. Ini semester berapa ini pada? Semester 4 saat. Semester 4. Semester 4. Alhamdulillah. Ya, kalau nggak ada lagi kayaknya antum pada ngantuk kayaknya, saya apalagi. Ya, benar Ustaz. Terima kasih Ya, Ustaz. insyaallah. Yeah. Afwan. Syukran jazakallah. Khairul jaza. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Lumayan kan? Udah mantep anjay. Terus segitu doang sih sebenarnya. Nyangka gue dia ngejelasinnya segitu coy. Emang mereka nih pinter-pinter udah selesai S1 itu Bang. Itu bukan kapasitasnya untuk ngomong di ini ya, anjir, terlalu cerdas manusianya. Iya. Enggak jago nyamar buat jadi masyarakat awam tuh tadi yang Ustadz Yogi itu. Iya. Gue kalau ke sana Pal didebat terus, gue sampai nyerah gue ke sana. Ke pondok itu. Ya bagus. Itu di mana? Itu di sini. Cilengsi dia. Oh. Ente tahu Mak PT Bukaka enggak yang buat beton-beton gede itu? Tahu. Nah, itu pondoknya. Enggak tahu. Dia punya pondok. Oh. Jadi apa ya, kayak jadi pelarisnya mungkin, apalah, biasa kan orang-orang usaha gitu melihara gini. Oh iya, paham.
Nah, Oh itu iya dia iya iya. ngasuh di sana. Di sini dekat aneh Cilengsi dikit. Sana tuh isinya debat mulu, Pal. Ya bagus lah, ente jadi kritis lah di situ. Iya, tapi dia kerennya nggak ada emosi-emosi, dia debat-debat, dia debat aja gitu. Aneh nggak bisa, Pal. Sebenarnya itu bagus loh kalau kayak gitu. Nggak usah terlalu, ya Allah, debatnya itu tuh nggak usah terlalu diseriusin, cuman Iya, ininya keren apa tuh. yang dia Dia sampai, tuh berdua tuh. sampai yang disampaikan tuh diambil hikmahnya. Aneh kalau Bagus tuh. ke sana tuh ke pondok dia tuh aneh nyimak mereka berdua tuh debat mulu kerjaannya, Pal. Tapi nggak berantem gitu, kerennya tuh. Iya, dia ini apa namanya, jago, Iya, udah jago. udah profesional lah Bagus lah, ininya iya debatnya. bagus lah. Bagus bagus itu. Aneh aja sampai nyerah-nyerah tuh kalau debat sama mereka tuh. Berarti yaudah ini rekamannya coba ente cek dulu, takutnya nggak ada Udah matiin suara aja nih ini. rekamannya ya. Heeh.